Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan para pemirsa Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita masih membicarakan tentang perkembangan fisik janin di dalam kandungan ibu, yang mana Islam telah memberikan beberapa peraturan-peraturan, hukum-hukum yang berkaitan dengan janin. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang begitu besar terhadap perkembangan janin. Di antaranya adalah para suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri yang sedang hamil, walaupun setelah dijatuhkan talak. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat At-Talaq ayat 6, Allah mengatakan, "Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yada'na hamlahun." Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Para ulama menjelaskan bahwa nafkah ini sebenarnya ditujukan kepada janin, bukan kepada ibu yang mengandungnya. Apabila ayah si janin tidak sanggup menafkahi atau meninggal dunia, maka kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab famili-familinya atau keluarga-keluarganya yang lain. Demikian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa. Nah, itu berkenaan dengan pertumbuhan fisiknya, jasmaninya. Adapun berkenaan dengan perkembangan psikologi janin, kejiwaan si janin, salah satu hikmah yang agung adalah tidak gugurnya kewajiban sholat bagi ibu hamil. Bagaimanapun beratnya kehamilan yang dijalani, sholat harus tetap dilaksanakan. Di samping merupakan kewajiban syariat yang wajib dilakukannya. Ada beberapa hikmah di balik pensyariatan ini. Di antaranya adalah perkembangan psikologi yang baik bagi si janin maupun bagi si ibu hamil itu sendiri. Yang kedua, mempertebal sifat tawakal dan ridho terhadap amanah yang Allah akan berikan kepadanya. Yang ketiga, dunia kedokteran modern telah membuktikan juga bahwa gerakan-gerakan sholat berpengaruh sangat baik terhadap ibu yang hamil maupun terhadap janin tersebut. Jadi ini merupakan bentuk perhatian Islam terhadap janin. Maka ada beberapa perhatian khusus atau bentuk kasih sayang yang seharusnya diberikan kepada janin maupun kepada ibu hamil. Ya, kita tahu, ya, manusia juga mengetahui betapa besar hak wanita-wanita hamil ini, sehingga di beberapa alat moda transportasi ya disediakan kursi khusus untuk ibu hamil, ya, ibu hamil dan orang tua. Ini menunjukkan memang ya selayaknya masyarakat memberikan ya perhatian ya dan pelayanan khusus kepada ibu-ibu yang sedang hamil. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, baik itu dilakukan oleh kedua orang tuanya ataupun oleh orang-orang yang ada di sekitarnya.
Di antaranya adalah banyak berdoa dan berzikir. Karena doa merupakan instrumen terampuh untuk membawa kesuksesan. Doa memberikan semangat dan optimisme untuk meraih apa yang diinginkan. Dan pada saat yang bersamaan membuka pintu hati untuk menggantungkan semua harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui doa, seseorang tidak hanya akan terobsesi serta tersugesti, melainkan juga termotivasi untuk menjadi lebih kuat, tangguh, dan penuh optimisme, percaya diri, dan memiliki harapan pasti, sehingga mampu memikul tugas dan tanggung jawab yang berat. Karena mengandung, melahirkan, dan mengasuh, ini adalah satu pekerjaan yang berat. Itulah kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang saleh sebelum kita. Terkait anak-anak keturunan mereka, ya contohnya Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam, beliau berdoa seperti Allah sebutkan dalam surat Shafat ayat 100, Allah mengatakan, Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim berdoa untuk anak keturunannya, ya Allah, ya Rabbi, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Jadi beliau minta kepada Allah, ya, anak keturunan yang saleh. Demikian juga Nabi Zakaria, beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Maksudnya, jadikanlah anak kami sebagai anak yang saleh, berakhlak mulia, beradab, agar sempurna nikmat dunia dan akhiratnya. Jadi ini para nabi, mereka berdoa untuk anak-anak keturunan mereka, karena mereka juga meyakini, memahami dan mengetahui bahwa kesalehan mereka tidak merupakan jaminan kesalehan anak-anak mereka. Kedudukan mereka sebagai nabi tidak menjamin anak-anak mereka akan menjadi anak-anak yang saleh. Karena Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, namun Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka berdoa dan banyak-banyak berzikir kepada Allah, doa baik itu doa masalah maupun doa ibadah, inilah yang seharusnya dilakukan oleh para orang tua ya untuk anak-anak keturunan mereka, terutama ibu yang sedang mengandung. Ya, ini merupakan salah satu cara untuk memperkuat ya semangat dan optimismenya untuk menyambut kelahiran si jabang bayi. Karena dia akan menghadapi sesuatu yang sangat berat, melahirkan itu adalah pertarungan antara hidup dan mati. Demikian juga mengasuhnya, ini adalah satu tugas yang berat. Tentunya ini ada di pundak ibu ya. Maka dari itu hendaknya dia memperkuat dirinya dengan banyak-banyak berdoa. Dan mudah-mudahan dia dihindarkan dari segala hal yang buruk. Ya, nah banyak sekali hal-hal yang mengancam. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, ada sindrom yang kadangkala menghantui wanita-wanita yang melahirkan anak, yaitu baby blues syndrome, ya rasa ketakutan yang berlebihan terhadap si jabang bayi, yang kerap kali setan menggunakan itu membisikkan hal-hal buruk kepada si ibu, dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Ya tentunya dia perlu, seorang ibu perlu banyak-banyak berdoa dan berzikir, jangan lalai dan lengah. Ya, karena dia menghadapi suatu perkara yang besar yang bisa saja merenggut nyawanya. Ya, bisa saja merenggut hidupnya. Maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Demikian melahirkan ya. Kadang-kadang kita lihat ya, proses melahirkan ini ada yang Allah mudahkan, ada yang Allah susahkan. Ada yang berjam-jam ya, bahkan sampai hitungan hari ya, untuk menunggu keluarnya si jabang bayi. Ya kadang-kadang mentok dan akhirnya harus menjalani proses medis yaitu operasi. Nah, ada yang dimudahkan, sangat mudah sekali ya.
sehingga hampir tidak terasa ya melahirkan itu baginya. Dia ada macam-macam. Ini adalah kemudahan dari Allah yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibu ya yang mengandung itu. Hendaknya dia banyak-banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah doa tadi. Ya, memohon kepada Allah, mudah-mudahan proses persalinannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya ya harapan semua ibu ya, wanita yang hamil adalah bisa melahirkan secara normal gitu ya. Tidak melalui proses operasi atau sejenisnya dan dimudahkan prosesnya. Itu adalah harapan dan keinginan cita-cita setiap wanita yang hamil ya. Ingin agar mudah persalinannya. Maka jangan lupa tidak ada yang mudah kecuali yang Allah jadikan mudah. Dan jika Allah menghendaki sesuatu yang mudah bisa menjadi susah. Nah, kita harus tahu bahwa doa ini merupakan salah satu sebab berubahnya keadaan para hamba. Dan banyak pula kebaikan yang mengalir karena doa. Nabi SAW bersabda, "La yaruddul qada illa doa, wa la yazidu fil umuri illa albir." Tidak ada yang bisa mengubah ketetapan Allah seperti doa. Dan tidak ada yang bisa menambah umur seperti amal kebaikan. Ini adalah dua sebab. Albir, ad-du'a, wal bir. Dua sebab yang Allah Subhanahu wa taala bisa saja merubah ataupun mengganti suatu perkara dari susah menjadi mudah. Allah bisa merubah ketetapan dari pendek menjadi panjang karena dua sebab ini, yaitu doa dan albir. Doa hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hablun minallah, dan albir kebaikan ini adalah hubungan kita kepada sesama manusia. Yang pertama ini dapat merubah qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya ini tidak merubah apa yang ada di Lauhul Mahfuz tentunya. Apa yang ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz itu tidak akan berubah sampai hari kiamat. Namun doa ini merupakan sebab terbesar. Kita nggak tahu apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Karena segala sesuatunya pasti ada sebab dan akibatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menuliskan akibat dan Allah juga menuliskan sebab-sebabnya. Misalnya orang itu kenyang karena makan. Dua-duanya sudah ditulis. Baik yang kenyangnya maupun makannya begitu. Demikian juga segala sesuatu telah Allah tuliskan akibat dan sebabnya. Dan kita adalah makhluk, bukan khalik. Makhluk yang tidak bisa lepas dari hukum sebab akibat. Apa yang kita jalani itu adalah akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Maka Nabi menjelaskan kepada kita bahwa doa ini adalah salah satu sebab terbesar, terbanyak, terkuat yang merubah ketetapan-ketetapan Allah itu. Dari yang buruk menjadi baik. Dari yang sulit menjadi mudah. Maka banyak-banyak berdoa, kita nggak tahu faktor apa yang bisa merubah itu. Ya, boleh jadi banyak orang yang jadi kaya karena doa, bukan karena yang lainnya. Kalaupun dia lakukan sebab-sebab yang lainnya, belum tentu dia jadi kaya. Tapi karena dia mungkin pernah berdoa dan doanya makbul, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah. Jatuhlah kun itu, hingga fayakun. Demikian juga mungkin ada orang yang seperti Ibnu Hajar yang mengakui bahwa ia mendapatkan kedudukan dan keutamaan ilmu itu karena dia pernah berdoa. Setelah minum air zam-zam, dia pernah berdoa untuk dijadikan seperti gurunya, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi. Dan Allah mengabulkan doa itu dan dia merasa bahwa itu adalah sebab doa yang dia lantunkan ya pada sejauh sebelumnya. Jadi mungkin ada banyak hal-hal yang bisa berubah karena doa. Maka dari itu Nabi mengatakan, "Falyuktsirid doa." Hendaklah seorang muslim itu, hamba Allah itu memperbanyak doa. Ya, karena Allahu Akbar, Allah lebih banyak mengabulkan apa-apa yang kita minta itu. Allah banyak memberikan lebih daripada yang kita minta karena doa. Dan Allah menyukai hamba-hamba yang suka berdoa. Karena doa ini merupakan salah satu tanda bahwa hamba itu menggantungkan
hatinya kepada Allah, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa dia adalah hamba yang memerlukan, membutuhkan penciptanya, ya, Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan hubungan yang baik antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan bosan berdoa sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Zakaria, walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, ya Rabbi, aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Itu pada saat Nabi Zakaria memohon kepada Allah agar diberi anak keturunan. Beliau terus berdoa, bukan 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun, mungkin bertahun-tahun beliau minta kepada Allah agar diberi anak keturunan. Karena ini baru dikabulkan Allah ketika usia beliau sudah renta, sudah tua, baru Allah kabulkan. Itu bisa kita bayangkan betapa lama Nabi Zakaria itu mohon kepada Allah agar diberi anak keturunan. Beliau mengatakan, sampai beliau mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyah. Tapi aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Nah, ini menunjukkan panjangnya masa berdoa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Tapi beliau tidak pernah kecewa. Demikian pula kita harus mengambil contoh dan teladan dari Nabi yang mulia ini. Bahwa jangan pernah kecewa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah katakan, ya Allah, Engkau tidak pernah mengabulkan permohonanku. Allah mengabulkannya. Selama doa itu tidak mengandung dosa, pemutusan silaturahim, Allah akan kabulkan. Ya, selama doa itu bukanlah perkara yang mengandung dosa, kita minta sesuatu yang mustahil. Nah, itu nggak boleh. Misalnya kita minta kepada, ya Allah, jadikanlah aku nabi, itu kan nggak boleh. Atau mengandung unsur pemutusan silaturahim. Ya, memutus hubungan kita dengan manusia. Ini juga nggak boleh dilakukan. Ya, selama doa itu tidak mengandung dua perkara tersebut, Allah menjamin akan mengabulkan permintaan seorang muslim. Maka jangan kita merasa kecewa ataupun merasa doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa harus dilakukan dengan optimis. Nabi SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dengan keyakinan doa kamu akan dikabulkan. Ini ada dua perkara yang harus kita yakini Allah akan menerimanya. Karena berbahaya kalau kita merasa Allah tidak memperkenankannya. Yang pertama adalah doa. Dan yang kedua adalah taubat. Ya, doa dan taubat ini kita harus yakin Allah menerimanya. Karena kalau kita ragu, ini menyebabkan doa kita tidak didengar dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah tidak akan menerima doa dari orang-orang yang mustajil. Orang-orang yang tergesa-gesa, yang mengatakan, aku sudah berdoa, tapi Allah tidak memperkenankannya untukku. Ini orang yang tergesa-gesa. Allah tidak akan terima doanya itu, karena dia tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan. Ya, sama seperti kita berobat juga ya. Kita harus yakin bahwa obat itu menyembuhkan kita. Kalau tidak, Allah tidak akan memberikan kesembuhan itu kepada kita. Ya, banyak orang yang misalnya minum madu, makan habbatus sauda, atau makan kurma, atau obat-obat yang lainnya. Ya, tapi dia tidak yakin. Misalnya makan 7 butir kurma akan mencegah dari pengaruh sihir dan racun. Ya, kita harus yakin. Karena ada orang yang melakukan terapi nabawi tapi tidak sembuh. Mungkin karena dia nggak yakin dengan hal itu. Harus dibarengi dengan keyakinan. Sama dengan doa juga, harus yakin. Itu yang pertama. Yang kedua, taubat. Taubat juga kita harus yakin bahwa Allah menerima taubat kita. Karena sebagian orang ada yang bertaubat, lalu dia bertanya, ya Ustadz, apakah taubat saya diterima? Ya, pertanyaan ini mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia ragu. Nah, ini tidak boleh. Dia tidak boleh ragu, dia harus yakin taubatnya diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu semua wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun.
Mustahil Allah menyuruh sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerimanya. Namun, ada orang yang taubatnya nggak diterima karena tidak memenuhi unsur-unsurnya, syarat-syaratnya. Penuhi syarat-syaratnya, dan yakini taubat kita diterima. Itu kemungkinan pertama, dia ragu-ragu. Nah, ini nggak boleh, ini harus ditepis. Ini adalah bisikan syaitan ke dalam hatinya, ya, bahwa taubat saya diterima atau enggak ya. Nah, seperti itu tidak boleh ada di dalam hati orang yang bertaubat. Karena ini sangat berbahaya. Orang yang ragu-ragu taubatnya diterima, dia akan kembali kepada dosa. Dia mengatakan mungkin hatinya diwaswasi oleh syaitan, lalu dia berkata, kayaknya nggak diterima. Sudah, dia akan kembali kepada dosa. Itu berbahaya. Ya, maka nggak boleh ragu bahwa taubat kita diterima. Harus yakin. Ya, jangan tanyakan lagi, Ustadz, apakah doa taubat saya ini diterima? Itu nggak perlu dipertanyakan lagi sebenarnya. Kalau kita baca Quran, kalau kita yakin dan tahu bahwa nama Allah itu Tawwab, Ghaffar, Ghafur, Afu, maka kita harus yakin itu bahwa taubat kita diterima. Jangan ragu-ragu lagi. Karena kalau kita ragu di dalam bertaubat, ya mungkin kita setengah hati untuk keluar dari dosa itu dan akhirnya kita jatuh lagi dalam dosa yang sama. Yang kedua, kemungkinan kedua dia nggak tahu ini. Nah, ini perlu dikasih tahu bahwasanya Allah itu Maha Penerima Taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Ya, ini adalah sifat-sifat Allah yang ada di dalam nama-namanya yang husna. Dia harus yakin itu, dia harus tahu itu. Nah, ini mungkin dia nggak tahu, maka perlu dikasih tahu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Itu dua perkara yang kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerimanya, yaitu doa dan taubat. Dan itu yang berkaitan dengan hablun minallah. Adapun hablun minan nas, ya, yaitu albir, kebaikan. Kebaikan yang kita sebar, kebaikan yang kita lakukan untuk manusia, ya, untuk bahkan untuk makhluk hidup, ya, bahkan untuk alam semesta, ya, kebaikan kita misalnya kepada benda-benda mati sekalipun, misalnya kita menjaga tanaman-tanaman, tidak kita kita tidak tebangi secara zalim, karena itu akan mengakibatkan keburukan bagi kita, bisa merenggut nyawa juga. Kita merusak alam, kita tidak berbuat kebaikan kepada alam, ini akan mengakibatkan kematian, ya. Manusia mungkin baru sadar atas kejahatannya terhadap alam setelah timbul korban jiwa. Nah, kebaikan itu akan menambah umur. Kata Nabi SAW. Ini juga tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala menulis bahwa sebab manusia itu terjaga nyawanya karena mereka melakukan kebaikan. Karena sifat manusia yang malaikat katakan di hadapan Allah, ya, kenapa engkau jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sementara kerja mereka adalah yufsidu fiha wa yasfikud dima, membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ya, termasuk juga kita merusak alam, ya, kejahatan kita kepada alam ini akan mengakibatkan umur nggak bertambah. Boleh jadi kita menjadi korbannya, ya, misalnya banjir. Ya, mungkin karena kejahatan kita kepada alam yang bisa saja mungkin mengakibatkan korban jiwa, ya, akibat perbuatan manusia itu, longsor, ya, dan bencana-bencana alam lainnya yang itu adalah akibat dari perbuatan manusia. Atau kepada makhluk Allah yang lainnya, hewan misalnya. Ya, hewan itu pada dasarnya mata rantai makanannya sudah ada. Tapi ketika manusia menzalimi hewan, ya, dengan merambah hutan, mengambil memotong mata rantai makanannya, maka mereka memangsa manusia. Ya, ahli-ahli binatang, ya, menyebutkan bahwa tidak ada, ya, sebenarnya keinginan macan, harimau, ular untuk memangsa manusia. Tapi akhir-akhir ini kita sering mendengar, ya, harimau menerkam manusia, gajah masuk kampung mengobrak-ngabrik penduduk desa, penduduk kampung itu, ular yang menelan manusia
hidup-hidup ataupun utuh masuk ke dalam perutnya, ini enggak adalah sesuatu yang enggak biasa, ya. Pakar-pakar hewan menyebutkan ini bukan tabiat hewan itu, tapi mungkin ini adalah karena kejahatan manusia terhadap hewan-hewan itu. Ya, maka keburukannya kembali kepada manusia itu sendiri. Karena Allah sudah buat mata rantai makanan itu untuk hewan-hewan itu. Ya, nah tabiat mereka tidak memangsa manusia. Nah, tapi demikianlah ya kejahatan itu, keburukan itu pada hewan itu akan menyebabkan umur nggak bertambah mungkin. Nah, demikian juga apalagi kepada manusia. Ya, keburukan, kejahatan terhadap sesama manusia ini akan melahirkan kejahatan-kejahatan, maka terjadilah apa yang dikatakan oleh para malaikat di hadapan Allah, wa yasfikud dima, mereka menumpahkan darah satu sama lainnya karena mereka menjauhi albir. Maka ini menunjukkan bahwasanya albir, kebaikan itu merupakan salah satu sebab di antara banyak sebab yang bisa menambah umur. Artinya di sini menambah umur yaitu ya kita bisa menjaga diri kita. Itu sebab ya, sebab ya, karena tentunya segala sesuatu ada sebab akibatnya, ya, ada sebab akibatnya. Kebaikan itu sebab umur manusia bertambah. Dan memang orang-orang yang berbuat baik, yang sedang berbuat baik, hatinya akan senantiasa tenang, ya, jauh dari amarah, dendam, ya, hidupnya tentunya bisa lebih baik lagi, ya. Sehat bukan hanya jasmani tapi rohani. Karena manusia ya harusnya lebih takut kepada penyakit-penyakit jasmani, penyakit rohani daripada penyakit-penyakit jasmani. Ya karena penyakit-penyakit rohani ini ya tentunya merupakan sebab ya lahirnya banyak penyakit-penyakit jasmani. Ya, lahirnya penyakit-penyakit jasmani. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi hadis ini sangat agung menjelaskan kepada kita dua hal ya yang bisa mendatangkan dua kebaikan. Berubahnya dari yang buruk kepada yang baik dan bertambahnya umur ya kehidupan manusia di muka bumi karena dua hal, yaitu doa, ini hablun minallah, dan albir, itu hablun minan nas. Ya, nah itu dua hal yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita. Ya, khususnya bagi ibu hamil ya, perlu banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Allah selamatkan ya dia di dalam melakukan proses persalinannya dan dikabulkan doa-doanya tersebut ya, dan berubahlah dari yang buruk menjadi satu yang baik, dari yang susah menjadi sesuatu yang mudah. Maka dari itu hendaknya ibu hamil banyak-banyak berdoa dan melakukan banyak-banyak kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, sering membaca Al-Quran. Ya, ini salah satu kegiatan ataupun amal yang perlu dilakukan oleh seorang ibu yang hamil. Karena ini merupakan salah satu cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan membaca kalamnya. Salah satu perkara yang amat dianjurkan kepada para ibu hamil adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya karena ya ketika janin itu berusia lebih kurang 20 minggu atau 5 bulan, itu sudah dapat menyerap informasi melalui pengalaman-pengalaman, stimulasi ataupun sensasi yang diberikan ibunya. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya bahwa alat-alat indera manusia itu sudah ada, sudah berfungsi walaupun belum sempurna. Sejak dia ada di dalam rahim ibunya, ya, sudah berfungsi. Dia bisa merekam, dia bisa mendengar, ya, seperti yang kita jelaskan bahwa air ketuban itu juga merupakan pengantar suara yang paling baik. Ya, sudah dibuktikan air ketuban itu pengantar suara yang paling baik. Ya, walaupun ya mungkin orang mengatakan, wah saya nggak pernah mendengar ibu saya baca Quran waktu saya di dalam kandungan, ya sama aja. Waktu kita lahir, ibu kita menyenangkan Al-Quran juga kita nggak dengar, kita juga nggak, ya, kita sudah lupa juga, ya. Tapi itu didengar oleh si bayi, sebagaimana didengar oleh si janin. Ya, tahukah ibu kita menyenandungkan Al-Quran waktu kita bayi? Atau sebagian ibu justru meninabobokannya dengan
nyanyian-nyanyian, lagu-lagu. Ya, mungkin si bayi nggak ingat itu ketika dia sudah dewasa seperti sekarang. Tapi itu dilakukan oleh ibunya dan memberikan pengaruh ya terhadap si janin. Maka dari itu, ya salah satu usaha ya, namanya juga usaha, ya hendaknya seorang ibu yang hamil banyak-banyak dia membaca Al-Quran. Ya. Di samping itu adalah satu kebaikan bagi si ibu, karena setiap huruf yang dibacanya itu akan melahirkan 10 kebaikan. Nabi mengatakan, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alif lam mim 30 kebaikan. Bahkan hasil penelitian yang membuktikan bahwa anak dalam kandungan yang diajarkan 2 bahasa atau lebih selain bahasa ibu, itu menjadi lebih mudah memahami bahasa-bahasa tersebut setelah ia lahir. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya, nanti akan kita lanjutkan lagi dengan poin-poin berikutnya ya, seperti menjaga perilaku dan sikap ya, seorang ibu harus menjaga perilaku dan sikapnya, karena ini juga berpengaruh kepada janin yang dikandungnya. Ya, nah jadi dia membaguskan akhlaknya, ya seperti yang dikatakan tadi, ya bahwa kebaikan itu akan menambah umur, ya menambah umur. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita jelaskan. Perlunya seorang ibu itu misalnya selalu berpikiran positif, ya menghiasi diri dengan sifat sabar, tawakal, ya dan sikap-sikap baik lainnya yang perlu dia lakukan ketika dia mengandung ya. Nah, ini juga untuk kepentingan dan untuk kebaikan si janin. Wallahu a'lam bishawab. Karena sikap dan perilaku yang tidak baik itu akan memberikan pengaruh kepada kejiwaan seseorang. Dan kita juga menyadari dan kita juga mungkin pernah mengalami kalau kita punya perangai berakhlak buruk misalnya ya, kita marah-marah misalnya, kita ngamuk misalnya, itu akan berpengaruh kepada jiwa kita. Ya, kita merasa nggak enak, kepala pusing, kan berpikiran sumpek, kan itu. Kebawaannya kalau baru marah itu mau marah lagi. Ya, menenangkannya itu luar biasa susah. Ya, nah ini juga berpengaruh kepada si janin bagi wanita yang hamil ya. Ya, itu akan berpengaruh juga kepada janin juga. Sebagaimana itu dialami oleh si ibu. Si janin juga akan turut merasakannya. Maka ini perkara yang penting untuk diperhatikan oleh ibu yang hamil, yaitu bagaimana dia menjaga sikap dan perilaku. Ya mudah-mudahan ya, setelah melahirkan anak dia menjadi lebih baik lagi ya. Karena selama dia hamil mungkin dia menjaga perilaku dan sikapnya. Maka wanita ini ya proses dia mengandung itu merupakan salah satu proses dia memperbaiki diri juga. Sehingga setelah melahirkan anak ya dia bisa melanjutkan ya tren positif itu di dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk selanjutnya kita silakan untuk ada yang ingin bertanya, kita buka sesi untuk tanya jawab. Baik, Ustaz. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Masya Allah sangat bermanfaat sekali perhatian Islam terhadap seorang orang tua atau ibu terhadap pendidikan anaknya dari waktu ketika masih di dalam janinnya. Barakallahu fikum, dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, tiba saatnya waktu tanya jawab. Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon atau pesan singkat. Nah, pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan dari beberapa pertanyaan yang telah masuk berkaitan dengan doa. Baik, Ustadz, nama merupakan doa. Apakah boleh memberi nama dengan sifat Allah? Misalkan Muhammad Raihan Al-Majid. Apakah harus diganti, Ustadz, penamaan tersebut? Sementara aktenya dan surat-suratnya pun sudah dibuat. Jazakumullah khairan. Nah, ya, nama juga merupakan salah satu yang akan kita bahas nanti ya, di dalam bab ini ya. Memberikan nama-nama yang baik ya. Nanti akan kita jelaskan di poin-poin berikutnya. Sebenarnya ada penjelasannya. Cuma di sini kita singgung sedikit ya, bahwa ya tadi disebut nama adalah doa, ya betul. Ya, karena kita wajib memberikan nama-nama yang baik untuk anak-anak kita ya. Nama yang paling baik adalah nama yang
menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah seperti Abdullah dan Abdurrahman, kemudian nama para nabi dan rasul dan orang-orang saleh. Karena pendahulu kita memberikan nama anak mereka dengan nama orang-orang saleh yang hidup sebelum mereka, ya dengan harapan ya nama itu akan memberikan pengaruh ya. Ya mudah-mudahan seperti yang memiliki nama itu. Nah ini harapan ya, namanya juga harapan. Nah demikian, maka orang tua berkewajiban untuk mencari nama-nama yang baik untuk anak-anak mereka. Ya seperti misalnya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar kan begitu ya. Dan sejenisnya. Ya, Abdurrahim ya menunjukkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama para nabi dan rasul seperti Muhammad ya ataupun nama nabi-nabi yang lainnya ya. Ya banyak nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ada 25 nama dan di dalam hadis-hadis ada beberapa nama-nama lainnya ya yang bisa kita gunakan untuk nama anak-anak kita. Demikian juga orang-orang soleh. Misalnya baik itu yang dahulu maupun yang setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW itu para sahabat Nabi ya, itu bisa kita jadikan sebagai nama anak-anak kita. Demikian juga orang-orang soleh yang hidup sepeninggal ataupun setelah zaman sahabat seperti nama para ulama juga bisa kita gunakan untuk nama anak-anak kita. Nah, itu ya suatu hal yang mungkin mudah ya bagi orang tua ya tanpa harus ini boleh enggak ya begitu ya. Misalnya dikasih nama Zulkifli misalnya atau Zulkarnain misalnya ya yang sudah ada di dalam Al-Qur'an ya atau misalnya nama Luqman misalnya ada ya dalam Al-Qur'an. Nah, itu nggak perlu bertanya lagi, oh ini nama boleh atau enggak ya gitu. Ya yang jelas-jelas saja udah banyak begitu sebenarnya. Ya, karena sebagian orang tua kadang-kadang buat mencari nama ini motivasinya lain ya. Misalnya apa? Nama yang nggak pernah dimiliki oleh orang lain. Nah, ini kan jadi pertanyaan nanti adalah boleh nggak nama seperti itu kan begitu ya. Nah, jadi ya simple aja ya. Orang-orang mengatakan apalah arti sebuah nama katanya. Ya nama ada artinya tentunya ya dalam Islam ya dan punya nilai juga. Maka dari itu ambil yang jelas dan tinggalkan yang kurang jelas ya. Da' ma yaribak ila ma la yaribak ya. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Nah, kalau kita nggak punya ilmunya misalnya ya, ya ambil saja yang jelas ya. Nama sahabat misalnya, ya kan udah jelas. Kalau misalnya laki-laki Umar, kalau wanita misalnya Hafsah kan ya udah jelas. Umar ayahnya, Hafsah putrinya kan begitu. Jadi hal-hal yang mudah ya tanpa harus kita tanyakan lagi ini namanya boleh nggak? Seperti tadi ya Muhammad Raihan Al-Majid ya. Al-Majid Al-Aziz itu nama sebenarnya sesuatu yang bisa dipakai oleh manusia ya seperti penguasa Mesir namanya Al-Aziz ya. Nah, cuma Al-Aziz ini nggak sama seperti Al-Aziz Allah Subhanahu wa taala. Ada nama-nama Allah seperti yang nggak boleh dipakai oleh manusia ya seperti misalnya Allah itu nggak boleh. Demikian juga Ar-Rahman itu nggak boleh ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut ya nama itu secara independen ya. Ar-Rahman, Allah itu nggak boleh dipakai ya oleh manusia. Adapun yang lainnya mungkin ada orang yang punya nama Al-Aziz ya. Tapi bukanlah Al-Aziz seperti Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Tapi untuk baiknya ya pakai Abdul Aziz kan begitu ya atau pakai tadi Al-Majid, Abdul Majid ditambahkan Abdul Majid kan begitu. Itu lebih selamat dan lebih baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dan kita kembali bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Di sini malah banyak yang masuk pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan arti namanya dan juga apakah baik nama ini dan itu, Ustaz. Oh iya. Padahal tadi sudah dikatakan bahwa nama yang baik adalah yang lebih jelas, Ustaz ya. Iya. Karena sudah tercantum atau yang lainnya. Dan pertanyaan berikutnya ada Ibu Vika di Sulsel yang bertanya,
Ustadz ingin bertanya, apakah pengaruh bagi janin ketika ibunya membacakan surat Maryam? Demikian, Ustadz. Surat apapun ya, nggak ada pengkhususan surat Yusuf supaya anaknya ya, tampan kan gitu ya, atau surat Maryam, ya, surat apapun ya, tidak ada khusus surat ini surat itu, ya, intinya adalah membaca Quran gitu, ya, membaca Al-Quran, ya, memperbanyak membaca Quran untuk tujuannya adalah untuk satu bagi si ibu untuk memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian. Kita baca Quran itu seolah-olah kita berkomunikasi ya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya. Ya, hingga memperkuat rasa tawakalnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahannya karena dia akan menghadapi satu proses yang akan mempertaruhkan hidupnya antara hidup dan mati kan begitu ya. Jadi dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak membaca kalam ilahi. Nah, demikian. Bagi si janin tentunya si janin akan bisa merasakan ketenangan ya ketika ibunya membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, demikian. Ya, lantunan ayat-ayat suci itu akan memberikan kesejukan, ketenteraman, kedamaian ya bagi si janin itu. Dan itu bisa kita lihat reaksi si janin ya ketika ibunya membaca Al-Qur'an. Ya, jadi dia lebih tenang, lebih ya lebih tentram di dalam perut ibunya. Karena janin mendengarkan itu. Mendengarkan. Iya, walaupun si janin ketika lahir udah lupa dia. Ya nggak semua peristiwa yang kita alami sewaktu kecil ya, bayi kita ingat nggak ingat kita, tapi kita tahu kita mendengar itu gitu. Pendengaran kita menangkap itu maksudnya. Ya walaupun belum terekam jelas di dalam benak ya si bayi ataupun si janin gitu. Tapi pendengarannya sudah menangkap itu dan itu berpengaruh kepada kita katakan dirinya. Ya, sebagaimana kita mendengarkan yang baik-baik akan memberikan pengaruh kepada diri kita. Kalau kita mendengarkan yang buruk-buruk itu juga berpengaruh kepada kejiwaan kita, kepada diri kita. Ya, jadi ya mendengar yang baik-baik itu adalah satu obat juga, terapi juga. Ya, di dalam kesehatan juga demikian. Kalau kita sakit, contoh ini ya. Contoh nyata aja, kita sakit, lalu kita mendengar berita yang buruk-buruk, berita yang menakutkan, perkara yang menakutkan kan gitu ya. Orang teriak-teriak itu mungkin sakitnya tambah parah jadinya. Tapi ketika kita sakit, kita dengarkan yang baik-baik, kita dengarkan doa, misalnya ada yang datang menyenguk kita dan berkata, la ba'sa tuhur, insya Allah, kan gitu ya. Allah, dia mendoakan kita dengarkan yang baik-baik, itu tersugesti kita untuk sembuh ya. Tapi kalau kita datang teman kita itu berita yang buruk-buruk kan begitu ya. Kita pun jadi berpengaruh ya kepada kejiwaan orang yang sakit itu. Makanya kalau kita menjenguk orang yang sakit jangan bicarakan yang buruk-buruk. Ya, datang menjenguk orang sakit, wah, kemarin saya jenguk orang kayak gini mati ya. Dia down ya. Dia dengar itu, yang buruk itu seperti itu, dia juga akan terpengaruh, shock dia, begitu ya. Maka jangan katakan yang buruk-buruk ketika kita menjenguk teman kita yang sedang sakit, gitu. Misalnya sebagian orang ya sakit, ya kemudian dijenguk oleh kawannya, temannya, sahabatnya, lalu karena sahabatnya ini jahil, mungkin dia cerita, wah kemarin saya jenguk orang sakit seperti ini mati dia, ya, dia itu mungkin dia tambah down ya mentalnya, berpengaruh kepada kesehatannya. Dan nggak selayaknya juga ya kita datang menjenguk orang sakit dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Atau debat, di jenguk orang sakit malah debat di situ ya. Dari debat politik sampai debat agama, sampai debat yang lainnya kan gitu. Ini kan buat pusing orang yang sakit. Dia dengar itu nggak baik baginya. Jadi apa yang kita dengar juga berpengaruh. Nah kalau kita datang, kita mengucapkan yang baik-baik ya, kita mengucapkan doa, harapan-harapan yang baik, dia pun tersugesti untuk sembuh begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi artinya ya yang pendengaran manusia itu juga memberikan pengaruh pada kejiwaannya. Kalau dia dengar yang baik-baik akan mempengaruhi kebaikan bagi dirinya. Demikian pula sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah mungkin inilah akhir pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.